Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih di kelas 10 bab yang ke-8 tentang muamalah perserikatan. Dan di video-video sebelumnya telah kita bahas mulai dari musaqah, muzara'ah, mukhabarah, qad, perserikatan atau kerjasama dalam bidang pertanian. Di video berikutnya mudharabah dan murabahah, masih kerjasama dalam bidang perekonomian, salah satunya tentang akad jual beli, mudharabah, murabahah. Kemudian sekarang ya akan kita bahas, ya mungkin ini tertutup ya sama gambar Bapak, tentang syirkah dan syuf'ah. Insya Allah di video kali ini, di video yang ketiga, bab yang ke-8, kita akan membahas tentang syirkah, ya di sini syirkah dan syuf'ah. Dan sebelum pembelajaran, seperti biasa maka kita berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dengan ikhlas, dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, bisa dilihat oleh kalian di slide yang telah Bapak buat ataupun ada di buku paket halaman 132 ya. Ini terbitan dari Erlangga sesuai dengan KMA 183. Kemudian di LKS kalian ada di halaman 28 ya, dan 29 nanti sebagai tambahan informasi ya. Karena di PowerPoint ini Bapak hanya mencantumkan poin pentingnya saja. Nanti ada tambahan-tambahannya di buku paket ya. Kita langsung saja syirkah. Apa itu syirkah? Secara definisi ya. Secara pengertian, menurut bahasa, syirkah artinya persekutuan atau dalam bahasa lain perseroan, ya, yakni kerjasama atau bersama-sama, ya, dari kata syaraka. Dan ada dalam bahasa agamanya juga kan, gak boleh syirik, artinya gak boleh menyekutukan. Gak boleh syirik, gak boleh menyekutukan Allah, menjadikan syarik, menjadikan teman, menjadikan sekutu, menjadikan Tuhan selain Allah. Ya, karena Allah itu wahid, Tuhan itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah, la syarikalah, tidak ada teman bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, nah ini juga syirkah secara bahasa artinya persekutuan atau kerjasama, ya, atau bersama-sama, bebarengan. Yang namanya kerjasama atau bersama-sama atau bersekutu itu tentu lebih dari satu, minimal dua, gitu ya. Bisa dua orang antar individu dengan individu, atau bisa dua kelompok, ya, satu kelompok bergabung bersekutu, atau antara dua lembaga atau dua negara dan dua yang lainnya, ya. Jadi ada bersama-sama, kerjasama atau bersekutu. Sementara yang dimaksud dalam pembahasan kita di fikih kali ini tentang muamalah,
Apa itu syirkah? Secara istilah syariat, syirkah adalah suatu akad, ya, ada akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa. Nah, ini titik keywordnya ya, kerjasama itu dalam bidang modal atau jasa. Kerjasama dalam modal, baik berupa uang atau barang, atau kerjasama dalam bidang jasa. Ya, untuk apa? Tentu ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan, buat apa kerjasama kalau tidak ada visi di depan untuk mendapatkan keuntungan? Itu syirkah, ya, syirkah. Syirkah atau kerjasama ini sangat baik kita lakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu ada yang sifatnya antar pribadi, antar kelompok, atau bahkan antar negara. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terjadi kerjasama yang didorong oleh keinginan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, dan saling tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Berikutnya macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah itu ada dua, secara garis besar ada dua. Satu syirkah amlak, yang kedua adalah syirkah uqud, ya. Dan nanti dalam syirkah uqud ada pembagian lagi, ada beberapa macam dalam syirkah uqud, termasuk dalam LKS kalian juga nanti ada tambahan-tambahannya, ya. Jadi kalian kan ada syirkah harta, ada syirkah kerja. Nah, nanti kita bahas di sini di buku paket itu dalam syirkah uqud. Sementara secara garis besar syirkah ada dua, ada syirkah amlak atau kepemilikan, milkun, ya, kepemilikan. Ya, ini terwujudnya karena suatu wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Misalkan ya, ada seseorang yang mewasiatkan kepada dua orang karena dia mau meninggal. Misalkan, sebelum saya meninggal saya wasiatkan kebun itu buat kalian berdua. Jadi kebun itu menjadi aset dua orang, ya, yang seseorang tadi akan meninggal dunia. Atau misalkan sebuah perusahaan, misalkan saya wasiatkan perusahaan ini untuk kalian berdua. Misalkan tempat ini, kantor ini saya wasiatkan untuk kalian berdua, misalkan, atau untuk dua kelompok kalian, ya. Jadi kepemilikan aset, kepemilikan tempat, kepemilikan tanah, kepemilikan itu karena ada wasiat sebelumnya, ya, oleh seseorang. Itu disebut dengan syirkah amlak, ya, syirkah amlak. Berikutnya yang kedua adalah syirkah uqud, dari kata aqada, akad, ya, syirkah kontrak atau kesepakatan. Nah, ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syirkah modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nah, syirkah uqud ini nanti akan dibedakan menjadi 4 ke depannya, ya. Jadi syirkah ini karena ada suatu akad, suatu kontrak, atau karena ada suatu kesepakatan, ya, kesepakatan antara dua orang, satu orang dengan satu orang atau lebih, misalkan antara dua kelompok, 5 orang, dua kelompok, kelompok A, kelompok B sepakat kerjasama, begitu, ya. Dalam syarikat modal untuk usaha, misalkan kalau antara dua orang, kita kerjasama yuk, misalkan buat membuka konter, ya, konter itu modalnya 10 juta, misalkan buat sewa toko, buat beli misalkan apa namanya, tempat menyimpannya itu, etalase, dan buat beli HP serta kartu, misalkan modalnya 10 juta, yuk kita bermodal 5 juta, 5 juta, sepakat, sepakat. Itu kerjasama
ya, antara dua orang, satu orang dengan satu orang kerjasama dalam bidang modal. Misalkan modalnya berupa uang, uangnya 10 juta, 5 juta, 5 juta buat membuat usaha, misalkan jual beli HP. Dan keuntungan kerugian ditanggung bersama. Kalau rugi kita tanggung bersama, kalau untung kita dapatkan bersama. Ternyata misalkan dalam satu bulan omsetnya ada 10 juta, modal 10 juta, omsetnya dalam sebulan 10 juta, maka keuntungan bagi dua, 5 juta, 5 juta. Nah sekarang udah tutup buku nih, udah satu bulan nih. Dulu kita bermodal 10 juta, setelah kita hitung antara aset dengan uang yang ada, keuntungan ternyata ada 20 juta. Berarti yang 10 juta itu modal, kita kembangkan, yang 10 juta mari kita bagi dua. Keuntungannya 5 juta, 5 juta, 5 juta buat kamu, 5 juta buat saya. Nah itu kerjasama antara dua orang misalkan ya. Nah, kalau rugi, ternyata setelah satu bulan barang tidak laku, tidak ada yang beli HP, kita rugi nih. Misalkan aset yang ada justru malah berkurang. Modal 10 juta sekarang malah setelah dihitung HP yang ada dengan uang yang ada cuma 8 juta. Kita rugi 2 juta nih. Kita tanggung bersama. Kamu rugi 1 juta, saya rugi 1 juta. Nah seperti itu. Ya. Kalau misalkan dalam syirka uqud ya. Nah syirka uqud ini dibagi 4. Yang pertama ada syirka inan atau harta. Ya, akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga unsur awal yang memberi untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu qala inna Allah yaqulu ana thalithu syarikain ma lam yakhlan ahaduhuma sahibahu fa idza khlanahu kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Daud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama seseorang di antara mereka tidak mengkhianati yang lain. Dan apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, saya keluar dari perserikatan. Jadi ini hadisnya hadis qudsi ya. Allah berfirman, saya adalah anak salisu syarikain. Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat. Jadi kalau ada dua orang yang berserikat, bekerja sama dalam bidang modal, maka orang yang ketiganya adalah Allah. Selama keduanya kerjasama dan tidak ada yang khianat. Kalau salah satu di antara keduanya khianat, misalkan si khianat, maka Allah keluar dari perserikatan itu. Jadi kalau kerjasama berdua, Allah senantiasa membarengi keduanya. Artinya Allah melindungi mereka, membantu mereka. Ya, tapi kalau salah satu di antara keduanya berkhianat, maka Allah keluar dari perserikatan itu. Allah gak mau dibawa berkhianat dalam perserikatan itu. Begitu ya. Berikutnya yang kedua adalah syirkah amal atau serikat kerja syirkah abdan. Syirkah amal adalah suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa. Jadi kan dalam definisi awalnya ya, dalam modal dan jasa. Nah sekarang yang termasuk ke dalam definisi ini tentang berserikat dalam jasa, yaitu syirkah amal ya. Jadi perserikatan dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan ya. Dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Contoh ini atau syirkah amal ini adalah CV, NP, firma, koperasi dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam syirkah amal ya. Yang ketiga syirkah mufawadhah. Ya, yakni kerja sama dua orang atau lebih dengan syarat kerjasama kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban utang dan kesamaan laba yang didapat. Jadi ini kerjasama ini misalkan kalau modalnya 10 juta ada kesamaan 5 juta 5 juta. Atau misalkan dalam kerjanya bersama-sama. Kalau misalkan dalam satu hari kerjanya ada 10 jam, 5 jam, 5 jam. Oke, kamu 5 jam pertama, saya 5 jam kedua misalkan kerjanya. Atau bareng-bareng kita sama-sama kerja terus aja berdua begitu. Ya. Tanggung jawabnya ditanggung bersama, beban utang ditanggung bersama, kesamaan laba yang didapat juga bersama-sama. Itu mufawadah. Yang terakhir adalah syirkah wujud atau syirkah keahlian. Ya, ini kontak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis yang sama. Begitu. Berikutnya rukun dan syarat syirkah ya.
Rukun dan syarat syirkah ini dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ada anggota yang bersyirkah, tentu ya. Jadi anggota yang berserikat atau dua orang tadi, atau misalkan dua kelompok tadi, itu sebagai rukunnya tentu harus ada yang berserikat. Kalau nggak ada yang berserikat, ya bukan kerjasama, bukan syirik. Nah, syaratnya kedua orang ini atau dua kelompok ini, syaratnya dua orang yang berserikat ini atau dua kelompok ini, yang pertama tentu harus balik. Nggak bisa yang seorang balik, seorang anak kecil, nggak bisa kerjasama, nanti bisa jadi ditipu anak kecil. Dia harus sama-sama balik. Yang kedua, berakal sehat, tentu baik yang si A atau si B harus orang-orang yang berakal sehat. Tidak bisa satu berakal sehat, satu orang gila. Ya, dia atas kehendak sendiri dan mengerti pokok-pokoknya, harus tahu ya. Pertama, tidak ada paksaan. Yang kedua, pokok-pokok pekerjaannya harus jelas, perjanjiannya harus jelas, begini begitu, harus misalkan tercatat misalnya. Kemudian pokok-pokok perjanjian syaratnya, modal pokoknya yang dibersihkan harus jelas ya. Kalau uang misalkan berapa harus jelas. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus jelas, ada ART-nya harus jelas ya. Begini, begini peraturannya, begini, aturan mainnya begini. Yang disyarikat kerjakan artinya tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Artinya tidak boleh kerjasama itu dalam yang dilarang, misalkan kerjasama misalkan dalam jual beli miras, minuman keras, itu kan jelas dilarang. Jadi ada sigot atau kalimatnya, dengan saat akad kerjasama harus jelas ya, serta sesuai dengan perjanjian ya. Kerjasama jelas ketika perjanjian di awal, misalkan kerjasama 50-50, 50%, saya 5 juta, kamu 5 juta, yuk kita bareng-bareng ya. Ketika perjanjian, kalau mendapat keuntungan, kita pun bagi dua, 50-50, 50%, 50%, itu harus jelas sejak awal ya. Itu rukun dan syarat syirkah. Berikutnya satu lagi pembahasan ya. Kalau di buku paket ini masuk pada bab yang ke-9 ya. Yakni syuf'ah, wakalah, sulhu, doman, dan kafalah. Kalau di buku paket nggak ada pembahasannya ya. Tapi ini di buku di LKS nggak ada. Tapi ini termasuk pembahasan. Ada dalam tujuan pembelajaran, ada dalam kurikulum. Ya, sekilas saja. Apa itu syuf'ah? Pengertian, syuf'ah secara bahasa berarti dari kata asyafu yang berarti mengumpulkan, menambahkan atau menguatkan. Asyafu dapat juga berarti genap, syaf'un ya. Sehingga lawannya atau antonimnya adalah al-witru, ganjil. Witru ganjil, kalau syaf'un genap. Sedangkan menurut istilah dalam pembahasan kita dalam fikih ini, syuf'ah adalah mengambil secara paksa hak kepemilikan dari dua orang yang bekerja sama jika salah satu mintanya atau yang bekerja sama menjual aset yang belum dibagi. Misalkan ya, ada dua orang bekerja sama, bisa memiliki satu aset, misalkan tanah. Si A menjual tanah tersebut tanpa pengetahuan si B, apal bahwa tanah itu dijual, maka ada pihak yang ketiga. Nah, ini yang melakukan syuf'ah, misalkan memaksa ya. Karena si B ini tidak tahu bahwa asetnya dijual oleh si A, maka berhak dia misalkan mengambil dari orang yang memiliki dijual, si A dijual ke si D misalkan, maka si pihak ketiga ini berhak mengambil secara paksa dari pihak si D tanah tersebut karena belum dibagi, dan si B ini tidak tahu bahwa asetnya sudah dijual oleh si A. Nah, itu maka syuf'ah memaksa seperti itu, artinya boleh ya, boleh mengambil secara paksa karena si B tidak tahu bahwa asetnya dijual oleh si A. Untuk apa ya? Untuk kemaslahatan, supaya tidak terjadi percekcokan antara si A dengan si B. Misalkan si B marah ke si A, kenapa dijual, kok saya gak dikasih tahu, itu kan milik kita berdua. Nah, daripada ribut, maka si pihak ini boleh mengambil secara paksa syuf'ah dari si D yang membeli harta tersebut. Dalil tentang syuf'ah ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikutnya. Artinya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasul SAW telah memutuskan dari syuf'ah sesuatu yang belum terbagi. Jika batas sudah ditentukan dan jalan sudah dilalaikan, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya an Jabir Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa sarafatit turuq fala syuf'ata. Rawahu Al-Bukhari.
Menurut hadis di atas dapat dipahami bahwa syubhah dilakukan jika memang aset belum jelas pembagiannya. Aset yang dimaksud dapat berupa tanah, rumah, kebun, dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalkan, Andi dan Hamdi memiliki tanah yang dibeli dari orang lain. Namun tanah tersebut belum dilakukan pembagian secara jelas. Lalu Hamdi menjual bagiannya kepada Farhan tanpa sepengetahuan Andi. Maka Andi pun berhak mengambil sebagian tanah yang sudah dijual oleh Hamdi kepada Farhan tadi meskipun secara paksa. Dari contoh tersebut, hukum syubhah terhadap aset yang belum jelas pembagiannya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh ya. Mengambil secara paksa. Itu ya, hanya sekilas saja di sini juga tambahannya ini rukun syubhah ya. Yang pertama ada aset yang dijual. Syaratnya aset tersebut tidak dapat bergerak seperti rumah, apartemen, tanah, sawah, kebun dan sebagainya. Artinya tidak bisa misalkan mobil. Kalau mobil itu termasuk aset yang bergerak. Ya, harus aset yang tidak bergerak seperti rumah kan tidak bergerak, diam di tempat. Apartemen, tanah, sawah, kebun dan sebagainya. Berikutnya orang yang mengambil aset syubhah dapat dilakukan apabila salah satu dari orang yang bersama menjual asetnya tanpa sepengetahuan yang lainnya. Seperti tadi ya, ada dua orang yang memiliki satu aset yang sama, misalkan rumah atau kebun, dijual oleh salah seorangnya lagi, ya tanpa sepengetahuan salah seorang lagi, maka bisa diambil tanah yang dijual itu, ya misalkan kenapa tanpa sepengetahuan misalkan dijual, boleh disumpah kamu jual tanpa sepengetahuan saya maka saya ambil, misalkan begitu. Kemudian bagi dulu, kalau sudah dibagi jelas, misalkan separuh 50% kalau ada tanah 100 bata, mau 50 bata saya mau 50 juta, yang kamu jual itu yang 50 bata milik kamu misalkan. Kemudian orang yang dipaksa yaitu pembeli atau pemilik aset yang baru. Ya, misalkan tadi A, B misalkan dijual ke si C misalkan. Ya, jadi pihak ketiganya adalah si C yang dipaksa. Misalkan diambil lagi cek si B teh. Saya ambil C tanah yang dijual oleh si A. Kenapa? Karena saya tidak dikasih tahu, diambil secara paksa. Nah, seharusnya kepemilikan aset tersebut dengan cara ditukar, bukan aset dari harta warisan, wasiat atau pemberian. Jadi kalau diwasiatkan atau diberi maka tidak bisa. Kalau misalkan dijual maka bisa diambil atau disyubhah. Nah, hukum syubhah ini diantara hikmahnya adalah untuk mencegah kemudaratan atau keburukan yang terjadi karena adanya hubungan yang tidak habis antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Katanya saat suatu aset yang dijual yang belum jelas pembagiannya dijual oleh seseorang tanpa pengetahuan rekannya, maka rekan tersebut berhak melakukan syubhah untuk menghindari perselisihan. Jadi tujuan utama dari syubhah adalah untuk kemaslahatan bersama guna menghindari pertikaian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya, tadi A dengan B ya memiliki aset yang sama, yakni gedung misalkan. Tiba-tiba si A dijual kasih C ya, tanpa sepengetahuan si B, maka si B boleh mengambil harta dari si C sini, misalkan dipaksa diambil di syubhah. Kenapa? Karena saya tidak dikasih tahu. Nah, kalau sudah pembagian jelas mah, misalkan tanah itu 100 bata 50 bata, maka jelas si A boleh menjual milik. Ya harus dibagi dulu, harus dibagi dua dulu, misalkan kalau milik dua orang. Nah, itulah syubhah ya secara sekilas. Kalau belum paham boleh ditanyakan via WA saja berarti ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di pembahasan kita di video ini dalam muamalah perserikatan antara syirkah dengan syubhah. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari Bapak. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.